Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD. Melalui Zoom Meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom Meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom Meeting dan link Zoom Meeting dapat dilihat di Warta Jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu Bapak, atau cucu Ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan berspesial Sunday dengan tema kasih. Ayo teman, kita buat foto atau video kita melakukan tindakan kasih. Boleh kasih untuk keluarga, kasih untuk teman dan sesama, atau kasih untuk alam lingkungan sekitar kita. Video berupa menyanyi, puisi, menari, menggambar, berdoa, membuat hiasan, bercerita, dan lainnya. Lama video 1 menit dan posisi kamera landscape. Ayo segera buat ya, semangat!
menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Menghindari
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan mengikuti suara Tuhan. Kita semua tahu bahwa menjadi kaya itu tidaklah salah. Siapa yang tidak ingin menjadi kaya? Tetapi kita tahu juga yang salah adalah ketika kita menjadikan kekayaan itu menjadi segala-galanya bagi kita. Menjadi salah ketika kita menggunakan kekayaan kita hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri, tanpa mau berbagi dengan sesama. Yang membuat kita tidak dapat menggunakan kekayaan kita sesuai firman Tuhan adalah saat suara-suara dunia menguasai kita. Misalnya, menjadi konsumtif, nafsu ingin pamer, memaksakan diri, ingin mengikuti tren mode, dan sebagainya. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 dituliskan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kita tidak dapat membungkam suara dunia, tetapi kita dapat senantiasa mencari suara Tuhan di antara kebisingan dunia ini dengan selalu mengandalkan dan menaruh harapan kita pada Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa seturut kehendak-Nya. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah.
Mari Bapak, Ibu, Saudara kita mengakui dosa. Bapak, kami bersyukur di pagi ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami datang membawa segala dosa-dosa kami yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa menahan diri untuk mengikuti godaan-godaan dunia Tuhan. Dan kami juga tidak mau mengikuti suara Tuhan. Sehingga Tuhan, kami terjerumus ke dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, baik yang kami perbuat terhadap sesama kami, terhadap rekan kami, terhadap lingkungan di mana kami berada, dan khususnya terhadap keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan seruan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan bagi kita seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, marilah kita satu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, pencipta halik langit dan bumi, dan seluruh kehidupan yang ada di bumi. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, boleh dibentuk oleh kehendak-Mu. Karena itu kami rindu untuk mendengar firman. Berkatilah kami, pimpinlah kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar semua yang kami boleh dengar memperoleh kekuatan untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus, Lukas pasal yang ke-6, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah.
Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu ini temanya mengikuti suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, ada sebuah cerita mengenai seorang anak yang tinggal di sebuah desa di lereng pegunungan. Suatu hari sang anak marah dengan ibunya, dan dalam kemarahannya ia keluar rumah menuju ujung lembah. Dengan bersuara keras meluapkan hatinya yang sedang marah, ia berteriak, "Aku membencimu! Aku membencimu!" Tidak lama kemudian dari kejauhan di lembah itu terdengar sayup-sayup suara seperti orang yang berkata, "Aku membencimu, aku membencimu." Anak itu berkata lagi, "Aku membencimu." Kembali suara di lembah itu sekali lagi sayup-sayup terdengar, "Aku membencimu." Anak itu kemudian kembali pulang dan bertanya kepada ibunya suara yang ia dengar dari lembah itu. Dengan sabar ibunya menjelaskan bahwa itu suara gemah. Apa yang ada dalam hati dan diucapkan akan kembali kepada pemiliknya. "Sekarang kembalilah ke sana," kata ibunya, "dan ucapkanlah kata-kata, 'Aku mengasihimu.'" Tanpa bertanya, anak itu melakukannya. Sesampainya di ujung lembah, ia berkata, "Aku mengasihimu," dengan suara keras. Maka terdengarlah kemudian kata-kata dari lembah itu, "Aku mengasihimu."
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini merupakan gema dari apa yang kita ucapkan dan lakukan. Seperti kata firman Tuhan, saya kutip dari Galatia 6 ayat 7. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena itu firman Tuhan dengan tegas mengingatkan dalam Injil Lukas 6 ayat 24 sampai 25. Celakalah kamu yang kaya, yang telah mendapatkan kebahagiaanmu. Bahasa Yunaninya makarios, yang berarti yang beruntung, yang mujur. Tetapi yang beruntung dan dalam kemujurannya hanya dihabiskan untuk kesenangannya sendiri dan hanya hidup dengan keinginan untuk menjadi kaya dan kaya serta merasa kenyang dan puas dengan kekayaannya itu. Sehingga semakin orang kaya itu semakin bertambah kekayaannya. Ia semakin jauh dari Tuhan karena semua dapat dibeli dan diatasi dengan kekayaannya itu. Dengan demikian orang kaya celaka adalah ia merasa aman dalam dunia dan tidak membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, di tengah-tengah godaan keinginan dunia ingin menjadi kaya yang akan mengakibatkan celaka. Kita sebagai orang percaya diingatkan oleh firman Tuhan. Ayatnya yang ke-18. Mereka datang untuk mendengarkan Dia. Karena yang utama kita sebagai orang percaya ketika kita datang pada Yesus bukan meminta kekayaan, tetapi kehadiran Kristus yang memberikan damai sejahtera yang kekal melalui firman-Nya yang kita rindu untuk dengarkan. Di hadapan Tuhan kekayaan memang pada dirinya bukan baik atau tidak baik. Tapi bagaimana sikap manusia terhadap kekayaan? Karena sikap merasakan kekayaan bukan tergantung dari banyaknya harta. Tetapi dari bagaimana kita bahagia yang dilandasi rasa syukur dan bersikap terima kasih atas berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang di dalam hidupnya akan mengembangkan entah itu sikap bersyukur dan berterima kasih atau sikap kepahitan dan keponggahan. Bahwa orang-orang yang berterima kasih akan lebih cenderung menjadi orang yang bahagia. Sebaliknya orang yang suka marah dan mengkritik tanpa dasar adalah orang yang pada dasarnya adalah orang yang tidak bahagia. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti suaranya, maka Tuhan akan membimbing kita pada pengertian yang sesungguhnya dari harta yang tidak akan binasa, yang akan dikaruniakannya. Bahwa kerajaan sorga adalah milik setiap orang yang percaya. Maka kita dipanggil bukan untuk memperkaya diri, tapi memperkaya banyak orang. Maka kriteria yang baik untuk mengukur keberhasilan dalam hidup ini adalah bagaimana kita menghitung jumlah orang yang telah kita buat bahagia.
Kebahagiaan datang bukan hanya dengan menjadi orang baik, tetapi juga dengan melakukan hal-hal yang menguntungkan orang lain. Karena itu, kita tidak akan pernah bertemu dengan orang pemberi yang tidak bahagia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Benjamin Franklin berkata, ketika saya dipekerjakan dan melayani orang lain, saya tidak memandang diri sebagai pemberi pertolongan, tetapi sebagai pembayar hutang. Saya kutip kembali Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Dan tentunya saudara-saudara, kita berhutang pada Kristus Yesus yang mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi apalah arti perbuatan yang baik bagi sesama jika dibandingkan perbuatan kasih Kristus kepada kita? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita sama-sama satu di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga dalam Yesus Kristus, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau yang mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Karena itu kami hanya bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang memelihara, Engkau yang terus boleh memberikan kepada kami kecukupan. Karena itu ingatkanlah kami untuk mencari harta yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan kami menyadari di dalam dunia ini, harta yang terindah adalah harta di mana hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena itu di dalam dunia ini kami mau serahkan kehidupan kami di dalam segala hal, supaya kami tidak mengandalkan harta duniawi yang akan binasa. Dan kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan, mengaruniakan semua berkat-berkat, supaya kami boleh menjadi tangan kasih Tuhan bersama dengan sesama kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati kami saat ini di dalam perjalanan kehidupan di mana pandemi belum berakhir. Kami sadar ya Tuhan dengan keterbatasan kami.
Tetapi kami yakin bahwa semua ini tidak menghalangi kami untuk beribadah. Dan biarlah jemaat-Nu GKI Pasir Kaliki boleh terus dekat dengan Tuhan melalui firman-Mu dan mendengar, menuruti firman Tuhan. Sehingga di dalam hidupnya terus terpelihara. Berkati juga saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Baik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Biarlah tangan kasih setia Tuhan, Engkau yang empunya kehidupan ini, boleh memberikan kesembuhan. Terima kasih, ya Allah Bapa di dalam surga. Kami juga boleh berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu GKI Pasir Kaliki dengan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani. Tuhan berkati, perlengkapi, jauhkan dari sakit penyakit, sehingga apa yang boleh dilayankan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh ku berbahagia di mana Engkau yang sudah memberkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari yang boleh kami rasakan bersama dengan keluarga. Bapa, kami tahu apa yang kami miliki itu berasal dari para Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh memberanikan diri untuk memberikan persembahan. Kami memberikannya dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Engkau sudi menerimanya. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sangat memerlukan bantuan. Kami percaya persembahan ini dapat bermanfaat baginya. Kami berdoa juga buat majelis yang mengolah persembahan ini Tuhan. Berikan ketenangan, berikan ketelitian ketika melakukan tugasnya dengan baik Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami
di mana Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah karunia berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi orang-orang percaya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.